Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran prakarya kelas 8 bab kerajinan bahan dari limbah keras. Materi yang bakal saya sampaikan yaitu pengolahan limbah keras organik dan anorganik, mengenal kerajinan dari bahan limbah organik dan anorganik, kemasan produk kerajinan bahan limbah keras organik dan anorganik, serta kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja membuat kerajinan. Supaya pelajaran berjalan lancar, marilah berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tetap sehat, semangat belajar meski di rumah. Langsung saja saya bahas materi pengolahan dan pengelolaan limbah organik dan anorganik yang harus dilakukan dengan efisien dan efektif. Memerlukan pengetahuan yang memadai agar dalam pemanfaatan limbah organik tidak menghasilkan limbah baru yang justru semakin menambah permasalahan pencemaran lingkungan. Prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan limbah keras organik dan anorganik dikenal dengan nama 3R. R yang pertama yaitu mengurangi atau reduce, meminimalisasi barang atau material yang digunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Untuk itu, kurangi penggunaan kantong plastik dengan membawa tas sendiri dari rumah saat kita belanja barang. R yang kedua yaitu reuse, menggunakan kembali. Pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali, hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu dibuang. Salah satu contohnya yaitu memanfaatkan buku tulis yang masih kosong atau kurangi penggunaan popok kertas dan beralih ke popok kain. R yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang menjadi bahan baru yang berguna, menjadi karya kerajinan tangan. Berarti sudah dapat mengatasi masalah lingkungan yang mengganggu kehidupan. Selain itu, dapat pula dimanfaatkan sebagai wadah penyaluran hobi keterampilan, kreativitas, dan menumbuhkan jiwa wirausaha. Pembahasan selanjutnya proses pengolahan kerajinan dari bahan limbah keras organik dan anorganik sebagai berikut. Pertama, pemilihan bahan limbah bertujuan untuk menentukan bahan mana yang masih dapat digunakan dan bahan mana yang sudah seharusnya dibuang. Kedua, pembersihan limbah. Limbah organik atau anorganik harus dibersihkan dahulu dari sisa-sisa bahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya. Ketiga, pengeringan. Pengeringan bahan limbah bertujuan agar kadar air dapat hilang dan bahan limbah dapat diolah dengan sempurna. Keempat, pewarnaan. Proses pewarnaan yang umumnya dilakukan pada bahan limbah organik basah adalah dengan cara dicelup atau direbus bersama zat warna tekstil agar menyerap. Sedangkan bahan limbah organik kering dapat diwarnai dengan cara di-varnish atau dipelitur dan dapat pula dicat menggunakan cat akrilik atau cat minyak. Kelima, pengeringan setelah pewarnaan. Bahan limbah organik atau anorganik harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung agar warna pada bahan baku dapat kering sempurna dan tidak mudah luntur. Dan yang terakhir adalah finishing. Proses finishing bahan limbah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti disetrika untuk limbah kulit agar tidak kusut, dapat pula digarinda atau diamplas. Proses finishing bahan limbah yang sudah kering bertujuan agar bahan limbah mudah diproses menjadi karya kerajinan tangan. Mengenal kerajinan dari bahan limbah keras organik dan anorganik. Limbah keras organik yaitu limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang pejal, solid, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk, berasal dari sumber daya alam, daratan, dan lautan. Contohnya limbah sisi ikan. Bisa dijadikan sebagai bahan utama pembuatan aksesoris seperti anting-anting, cincin, gelang, kalung, dan bros. Hasilnya lebih terlihat unik, artistik, dan menarik. Kedua, limbah cangkang kerang. Cangkang kerang yang berukuran kecil dan pipi dapat dibuat sebagai pelapis tempat sabun, penghias figura foto atau cermin, kap lampu, kotak perhiasan, aneka lampu, dan sebagainya. Dan yang ketiga, limbah tempurung kelapa banyak dijumpai di daerah pesisir pantai yang ditumbuhi pohon kelapa. Produk kerajinan dari tempurung kelapa antara lain perabotan rumah tangga seperti gayung air, sendok sayur, dan piring.
Kedua adalah limbah keras anorganik, limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Contohnya limbah plastik. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan plastik semakin meningkat, maka perlu mengurangi penggunaan bahan yang berasal dari plastik atau mendaur ulang sampah plastik menjadi barang yang bermanfaat. Contohnya dijadikan sebagai kerajinan tas, bunga, taplak meja. Contoh yang ketiga, kerajinan limbah kaca. Beragam bentuk kerajinan dapat dibuat dari limbah kaca, yaitu dekorasi dinding, vas bunga, tempat pensil, guci, miniatur motor, miniatur kereta api, miniatur pesawat, miniatur roket, miniatur masjid, seruling, patung berukuran besar, hingga beraneka macam bunga cantik. Contoh keempat, kerajinan pecahan keramik. Keramik adalah kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Keramik yang pecahannya tidak berguna itu bisa kita manfaatkan untuk membuat karya seni, seperti membuat pot bunga, vas bunga, meja, serta sebagai bahan untuk membuat lukisan. Pecahan keramik yang diolah tersebut dapat bernilai guna dan bernilai estetis. Materi selanjutnya, kemasan produk kerajinan bahan limbah keras organik dan anorganik. Kemasan secara umum dibuat untuk membungkus produk dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan, dan benturan-benturan terhadap benda lain. Hal yang harus diperhatikan dalam perancangan kemasan adalah kemasan harus menarik sehingga mampu bersaing dengan sejumlah produk lainnya dalam kategori yang sama di tempat penjualan. Salah satu caranya dengan menggunakan warna yang terang sehingga akan lebih terlihat dari jarak jauh karena memiliki daya tarik. Kedua, isi kemasan harus dapat memberikan informasi dan daya tarik tentang barang yang dikemas. Jenis bahan kemasan bisa dibuat dari kayu, plastik, dan kertas. Kita tidak hanya mengetahui pengelolaan, pengolahan, kemasan, kerajinan limbah keras organik dan anorganik, tetapi kita juga harus mengetahui kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja membuat kerajinan. Seperti pekerja, seorang perajin juga hendaknya memperhatikan kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja dalam membuat kerajinan. Contohnya kesehatan kerja yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Keselamatan kerja merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan menjamin proses produksi agar berlangsung secara aman, efisien, dan produktif. Oleh karena itu, penentuan prosedur kerja harus benar-benar sesuai. Unsur-unsur penunjang keselamatan kerja antara lain adanya unsur-unsur keamanan dan kesehatan kerja, adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja, teliti dalam pekerjaan, melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja. Keamanan kerja merupakan unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa material maupun non-material. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat material antara lain menggunakan kacamata, sarung tangan, baju kerja, dan lain-lain. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat non-material yaitu buku petunjuk, penggunaan alat, imbauan-imbauan, dan sebagainya. Sudah pada tahu kalian, jika limbah didaur ulang begitu banyak manfaatnya bagi kita, apalagi di masa COVID begini di mana kita dituntut harus lebih kreatif ekonomi. Dan kita patut mensyukuri karunia Tuhan atas keberagaman kerajinan bahan limbah keras yang ada di Indonesia tercinta. Oke, tugas kalian hari ini adalah kerjakan LKS halaman 18 sampai 20 uji kompetensi 1 dan 2. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.